ekspedisi militer Abu Bakar As-Siddiq di luar Jazirah Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lais Media. Semenanjung Arab kembali ke pangkuan Islam berkat keputusan Abu Bakar untuk membersihkan wilayah itu dari orang-orang murtad dan para pengikutnya. Namun Khalifah tidak lantas berpangku tangan membiarkan musuh-musuhnya yang lain. Kali ini yang menjadi target penaklukannya adalah Persia dan Romawi. Ia memandang keadilan dan persamaan yang diusung Islam harus tersebar merata dan menyentuh bangsa-bangsa lain yang kondisi rakyatnya tertindas dan teraniaya. Para pemimpin bangsa-bangsa lain itu telah melecehkan rakyat mereka dengan siksaan yang amat hina dan pedih. Raja-raja itu meyakini dirinya sebagai pihak yang memiliki derajat paling tinggi dibandingkan rakyat. Karena itulah mereka menjadikan rakyatnya sebagai budak, tidak punya hak dalam kehidupan ini kecuali untuk menjadi pembantu serta tunduk patuh pada perintah dan keinginan tuannya. Raja-raja besar yang menjadi tetangga Islam saat itu adalah Persia di timur dan Romawi di utara. Penguasa Persia sangat sewenang-wenang, lalim dan sombong. Saat Rasulullah masih hidup, beliau pernah menulis surat kepada beberapa raja, mengajak mereka memeluk Islam. Di antara raja yang dikirimi surat itu adalah kepala negara Persia, Kisra Ibruis. Dialah yang kemudian merobek-robek surat dari Rasulullah. Bahkan lebih dari itu, ia mengirim perintah kepada Bazan, gubernurnya yang ada di Yaman, untuk mengirim 2 orang Al-Qujo guna menculik dan menyerahkan Rasulullah kepada Kisra. Ini menunjukkan kesewenang-wenangannya. Rasulullah lalu mendoakan agar kekuasaan dan kerajaannya juga tersobek-sobek. Doa Rasul benar-benar terwujud secara nyata karena Kisra itu akhirnya tewas oleh anaknya sendiri, dan pada gilirannya negaranya pun terpecah belah. Imam Bukhari meriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas yang menuturkan, suatu saat Rasulullah mengirim surat kepada Kisra yang dibawa oleh Abdullah ibnu Huzafa As-Sahmi. Ia diperintahkan untuk menyerahkan surat itu kepada pemimpin Bahrain. Baru kemudian pemimpin Bahrain itu yang akan menyerahkan kepada Kisra. Setelah Kisra membacanya, Rasulullah mendoakan negeri mereka tercerai-berai. Dalam redaksi lain disebutkan Rasulullah mengirimkan suratnya yang dibawa seseorang. Beliau menyuruhnya untuk menyerahkan surat tersebut kepada pemimpin Bahrain untuk kemudian diserahkan kepada Kisra. Menurut Imam Muslim dari hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu an, Nabi menulis surat kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada Najasyi, dan kepada semua rezim otoriter. Beliau mengajak mereka kepada Allah. Najasyi yang dimaksud di atas bukan yang disolati oleh Rasulullah SAW. Ibnu Hajar menjelaskan pengiriman surat-surat ini terjadi pada tahun 7 Hijriah, yakni pada masa hutna atau damai. Namun apa yang dilakukan Imam Bukhari menunjukkan bahwa pengiriman surat kepada Kaisar terjadi pada peristiwa perang Tabuk. Namun Ibnu Hajar menggabungkan 2 pemahaman yang sepertinya kontradiktif tersebut. Menurutnya Nabi SAW menulis surat kepada Kaisar sebanyak 2 kali. Surat kedua inilah yang secara gamblang dijelaskan dalam Musnad Ahmad. Rasul menulis surat kepada Najasyi yang kemudian mau masuk Islam, dan saat meninggal dunia ia disolati Rasul. Kemudian beliau menulis surat kepada seorang Najasyi setelahnya, dan ia tetap dalam kekafirannya atau tak mau memeluk Islam sama sekali. Sedang Kisra yang dimaksud di sini adalah Ibruis ibnu Hurmuz An-Nusyirwan. Dialah yang menginstruksikan kepada gubernurnya di Yaman untuk menculik dan menyerahkan Rasulullah ke hadapannya. Namun pada akhirnya ia tewas oleh anaknya sendiri, Syirwai. Sang anak ini kemudian menjadi Kisra Persia menggantikan ayahnya. Saat mengetahui anaknya akan menghilangkan nyawanya dan ia tak mungkin menghindar, Ibruis berencana pula menghilangkan nyawa anaknya itu meskipun ia sudah mati.
Caranya, diam-diam ia masuk ke gudang penyimpanan barang milik anaknya, lalu memasukkan racun ke salah satu botol. Ia tuliskan di botol itu, obat perkasa. Barang siapa meminumnya, maka dia akan menjadi kuat bersetubuh dengan wanita. Syirwaih membaca tulisan itu dan meminumnya. Namun apa daya, itu adalah racun yang mengirimnya ke alam baka. Hanya selisih selama 6 bulan, ia mati menyusul ayahnya. Saat putra mahkota ini meninggal dunia, ia tak punya seorang saudara pun, sebab sebelumnya ia telah menghilangkan nyawa semua saudaranya itu demi mencapai ambisinya menjadi raja. Ia juga tidak punya anak laki-laki. Di lain sisi, rakyat hanya menginginkan seorang raja yang berasal dari dinasti keluarga tersebut. Mereka akhirnya mengangkat putri Syirwaih yang bernama Buran binti Syirwaih sebagai Kisra Persia. Ketika Rasulullah mengetahui hal itu, beliau bersabda, "Tidak akan menang suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada seorang wanita." Hadis riwayat Al-Bukhari. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Jika Kisra mati, maka tidak ada Kisra setelahnya. Jika Kaisar mati, maka tidak ada Kaisar setelahnya. Demi zat yang jiwaku ada dalam kekuasaannya, harta kekayaan mereka akan digunakan di jalan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kebenaran hadisnya itu pun terbukti. Sabda ini ditafsirkan sahabat sebagai isyarat bahwa Persia dan Romawi akan dikuasai umat Islam, dan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kunci-kunci dan gudang-gudang mereka, serta bahwa kedua negara adikuasa itu akan ditaklukkan umat Islam setelah kepergian beliau. Isyarat ini benar-benar terjadi tidak berselang lama setelah wafatnya Nabi. Ahmad dan An-Nasai meriwayatkan dari hadis Bara ibnu Azib yang menuturkan, "Kami diperintahkan Rasulullah menggali parit. Lalu ada sebuah batu besar menghalang jalur galian tersebut yang tidak bisa dipecahkan oleh palu. Kaum muslimin lantas mengadukannya kepada Nabi. Nabi datang, meletakkan bajunya dan mendatangi batu itu. Beliau mengambil palu dan berkata, 'Bismillah.' Nabi memukulkan satu kali dan pecahlah sepertiga batu itu. Nabi berkata, 'Allahu Akbar.' Telah diberikan kunci-kunci Syam. Demi Allah, aku telah melihat istana-istana mereka yang merah dari tempatku ini." Beliau berkata lagi, "Bismillah," dan memukulkan kembali hingga sepertiga yang lain pecah. Nabi berkata, "Allahu Akbar." Telah diberikan kunci-kunci Persia. Demi Allah, aku melihat Al-Madain dan istananya yang putih dari tempatku ini. Lalu beliau berkata lagi, "Bismillah," dan memukulkan palu ke batu itu hingga pecahlah sisa batu. Nabi berkata, "Allahu Akbar." Telah diberikan pintu-pintu Yaman. Demi Allah, aku melihat pintu-pintu Sana'ah dari tempatku ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Ibnu Hajar menjelaskan, riwayat Ahmad dan An-Nasai menyebutkan kisah ini. Ada tambahan dengan sanad hasan dari hadis Bara ibnu Azib. Kemudian ia menuturkan hadis di atas. Yaman adalah wilayah Persia pertama yang lepas dari cengkeraman negara adikuasa itu dan bergabung dengan Islam. Kejadiannya bermula saat Kisra memerintahkan Bazan, gubernurnya di Yaman, untuk mengutus 2 orang laki-laki ke Madinah Al-Munawwarah guna menculik dan menyerahkan Rasulullah kepadanya hidup atau mati. Saat kedua lelaki itu sampai di Madinah, Rasul mengatakan, "Sampaikan kepada sahabatmu bahwa Tuhanku telah membunuh Tuhannya di malam ini." Ketika Bazan menerima surat itu, ia diam termenung lalu bergumam, "Jika ia memang benar-benar nabi, maka yang dikatakannya pasti akan terjadi." Dan benar, Allah menghilangkan nyawa Kisra pada hari di mana Rasulullah mengatakan hal itu. Ia mati di tangan anaknya sendiri, yaitu Syirwaih. Bazan lantas masuk Islam. Demikian juga rakyat yang ada di bawah kekuasaannya. Setelah itu Nabi tetap menjadikan Bazan sebagai penguasa di wilayahnya.
Setelah Yaman, Bahrain dan Oman jatuh ke tangan kaum muslimin, kedua wilayah itu sebelumnya juga berada di bawah kekuasaan Persia. Ketika Rasulullah meninggal dunia dan digantikan Abu Bakar, dan setelah khalifah pertama itu menyelesaikan perang Riddah, Abu Bakar memandang perlu untuk melakukan jihad melawan Persia dan Romawi. Sebab kedua negara ini telah menghadang setiap usaha dakwah dan menyokong musuh-musuhnya dari kalangan kaum murtad serta memprovokasi kabilah-kabilah untuk bangkit melawan kaum muslimin dan Islam. Abu Bakar memutuskan untuk menyerang dua negara itu seraya meminta pertolongan kepada Allah untuk dikaruniai kemenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surat Al-Imran ayat 126.